Ya, aku juga sempet nolak awalnya jadi sekretaris divisi Medinfo karena kan divisi Medinfo tuh baru ya di periode aku tuh baru. Jadi ya aku tuh gak mikir ini prokernya tuh apa kan, kalau kayak divisi PSDM dan yang lain-lain kan udah ada gambaran tuh prokernya apa. Jadi kan aku mikir wah ini first divisi nih. Jadi ya tanggung jawabnya tuh bakalan besar banget kan. Betul. Keluarganya tuh wah dapet banget, bahkan setelah lulus ini kita masih sering komunikasi. Jadi itu kuncinya, kebersamaan, kekeluargaan. Semoga GPM itu tetap jadi sayap kalian teman-teman. Jadi sayap untuk terus terbang menembus langit ketujuh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pengabdi, selamat datang di Podcast GPM 2026. Tempat berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman. Kenalin, nama aku Alaina Hafiza dari Divisi Medinfo yang akan nemenin kalian pada episode kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu kakak alumni GPM. Halo kakak, apa kabar nih? Halo. Baik. Boleh kenalan dulu nggak nih kak? Boleh. Veteran. Halo, perkenalkan aku Tetra Celita Zara. Kalau di GPM biasanya dipanggil Teca. Tahun 2024 kemarin aku diamanahkan sebagai Sekretaris Divisi Media dan Informasi. Halo semuanya, perkenalin, nama aku Deski Alparezi. Aku pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum 1 di periode 2024. Oke. Nah sekarang lagi sibuk apa nih kak akhir-akhir ini? Boleh tahu nggak nih? Sebenarnya karena aku semester 8 teman-teman sekarang, jadi sibuknya ya nyusun skripsi gitu. Dan apa ya, jalan-jalan santai. Oke. Boleh? Kalau aku kesibukan aku akhir-akhir ini mengikuti kegiatan on job training di salah satu perusahaan di Palembang. Ya jadi itu. Akhir-akhir ini ya paling bekerja gitu-gitu. Oke. Sibuk ya kak, ada yang semester akhir, ada yang lagi on job nih juga. Sebelum masuk ke cerita yang lebih dalam, aku mau tanya ringan dulu nih kak. Kalau GPM itu diibaratkan sesuatu, menurut kakak lebih cocok jadi apa sih? Waduh. Kalau menurut aku seperti buku-buku Tiriliye. Oke, kenapa nih kak? Karena banyak series di dalam GPM, banyak cerita yang harus kita rangkai. Setebal mungkin Tiriliye tuh sudah ngasilin buku segini ya. Iya. Mungkin GPM juga lebih segitu. Oke, bagus banget nih. Kalau kak Tetra sendiri? Kalau menurut aku GPM itu kayak rumah bagi aku karena GPM itu memberikan aku kenyamanan dan juga kebersamaan yang aku inginkan. Baik, bagus banget ya analoginya. Untuk awal mula kakak bisa kenal dan akhirnya memutuskan gabung ke GPM itu gimana? Apa yang waktu itu yang paling bikin kakak tertarik untuk join GPM? Oke, dulu aku tuh pernah ikut salah satu organisasi kampus juga. Mungkin Mapala, mungkin teman-teman tahu Mapala. Jadi pada saat itu aku lagi jalanin Diksar. Kebetulan ada brosur lewat poster lewat di Instagram. Lihat itu ada gerakan Polsri Mengabdi. Nah, aku tuh sebenarnya nggak tahu teman-teman Polsri Mengabdi itu apa. Dan karena ada embel-embel mengabdi di belakangnya, karena aku dari 2022 dari tamat SMA itu aku udah mulai nyari tempat apa sih, kalau bahasanya tuh tempat coba kenal sama anak-anak gitu, tempat bisa bersosialisasi lebih dekat dengan masyarakat, Nambah relasi juga ya kak? ya benar, nambah relasi juga. Jadi aku nemuin yang namanya GPM, Gerakan Polsri Mengabdi, memutuskan untuk join di saat itu. Dan ternyata sampai sekarang tetap masih hangat, masih dengan apa ya, program-programnya yang makin tahun makin kece. Oke, mungkin itulah ceritanya aku bisa kenal GPM. Baik, untuk kak Tetra sendiri gimana? Kalau aku kurang lebih sama kayak Kak Deski ya, karena kan ada pengabdian ya. Gitu. Terus ya aku lihat kan di sosial medianya itu ya mereka ngajar. Nah aku tuh tertarik banget sama ngajar ke anak-anak kecil kayak itu. Terus juga ini kan kegiatan sosial. Aku tuh dari SMA udah
ikut organisasi juga kan yang kayak sosial gitu. Jadi ya makin cocok nih kayaknya sama aku. Jadi ya udah aku cobain masuk ke GPM. Ternyata memang cocok. Oke, baik. Waktu dipercaya jadi Sekdis Divisi Medinfo di periode 2024 dan Waketum 1, apa yang pertama kali kakak rasain? Dan bagaimana sih perbedaan paling terasa antara jadi anggota divisi dan jadi sekretaris divisi dan Waketum? Jadi Waketum. Sebenarnya itu awal mula pertama tuh aku nggak pernah mau teman-teman jadi wakil ketua umum, benar-benar nggak mau. Tapi entah kenapa mungkin Allah tuh kan punya jalan sendiri buat hidup kita masing-masing teman-teman. Ketika kita diamanahkan suatu tugas, ya mungkin itu jalan kita untuk terus berproses di dalamnya. Dan hal yang paling aku rasain adalah, wah ini aku nambah tanggung jawab lagi. Tanggung jawab sama diri sendiri, tanggung jawab sama teman-teman di organisasi yang mungkin nanti akan aku pimpin. Bagaimana mengatasi masalah-masalah di dalamnya nanti. Itu benar-benar mempunyai rasa yang deg-degan, rasa takut, tapi juga ada keberanian yang secerca harapan kayak api-api yang membara yang harus terus yuk naik jangan stuck di sini gitu. Harus meningkat ya kak, upgrade gitu ya. Mungkin Tetra. Oke. Kalau aku juga sempet nolak awalnya jadi sekretaris divisi Medinfo karena kan divisi Medinfo tuh baru ya di periode aku tuh baru. Jadi ya aku tuh gak mikir ini prokernya tuh apa, kan kalau kayak divisi PSDM dan yang lain-lain kan udah ada gambaran tuh prokernya apa. Jadi kan aku mikir wah ini first divisi nih. Jadi ya tanggung jawabnya tuh bakalan besar banget kan. Betul. Terus juga ya aku mikir kayak bisa nggak ya kira-kira aku lewatin ini, tapi ya karena ada anggota divisi Medinfo kemarin serta ada Kak Chani juga, jadi ya tanggung jawab aku ya bisa lah diatasi. Berarti awal nerima dapat tanggung jawab itu berarti berat dulu ya kak, tapi lama-lama udah terbiasa bisa gitu. Karena adanya BPH yang selalu ada setiap proses itu. Oke. Ada nggak sih kak pengalaman di GPM yang awalnya terasa berat tapi ternyata malah jadi titik perkembangan terbesar buat kakaknya sendiri? Ini kamu pernah, mungkin teman-teman juga ngerasain nyari tempat baru untuk anak-anak. Iya, itu tempat binaan ya kak. Sebuah tantangan sebenarnya. Kita harus punya variabel-variabel yang mungkin harus cocok dengan peran dan juga fungsi GPM. Ketika kita dapat variabel-variabel itu ada aja kendala yang kayaknya ini jangan deh karena ada sesuatu isu yang nggak boleh gitu. Tapi ketika kita punya variabel yang bisa buat teman-teman itu bisa juga bertumbuh, masyarakat juga bisa diajak kerjasama, itu adalah rasa syukur yang sangat-sangat dalam. Dan ketika kami mencoba mencari tempat itu, kita coba survei satu persatu, kurang lebih ada 10 ya mungkin ada 10 tempat yang kita survei, lupa aku teman-teman. Jadi ketika dapat, ternyata gini rasanya cari tempat yang baru, cari tempat yang variabelnya tuh harus sesuai dengan yang kita inginkan. Itu dapat itu rasanya bangga. Ternyata kita bisa nemuin tempat seperti ini, walaupun dengan tantangan-tantangan yang ada di sana ya teman-teman. Dulu pernah pertama kali kami ke Sungai Tengkorak, Sungai Tengkorak. Aku, Riko dan siapa ya? Lupa siapa lagi? Tetra ikut? Enggak. Kami menemukan sebuah kehangatan yang disambut oleh ketua RT-nya, yang anak-anaknya juga menyambut dengan baik, dan juga itu pelosok yang mungkin pemerintah emang menjangkau teman-teman, tapi di sana masih lumayan tertinggal menurut kami. Itu memutuskan di situ, dan itu puncaknya kita bisa naik ke dari bottom up gitu. Lebih naik lagi, bisa menumbuhkan pengalaman diri juga dengan berbaur dengan Pak RT lah, dan dengan kenal dengan Pak RT-nya.
Nah itu sih. Berarti support dari masyarakat sama anak-anak di sekolah itu penting banget ya Kak untuk ngajuin proker ini. Bener juga harus berani sih. Untuk Kak Tetra sendiri gimana? Pas jadi sekdiv kemarin, ini komunikasi antar anggota itu paling berat ya, karena kan kayak ada beberapa anggota tuh yang dikasih tanggung jawab, tetapi anggota tersebut tuh malah menghilang. Jadi di situ aku mencoba komunikasi terus menerus sama anggota yang menghilang itu. Aku bantu apa yang bisa aku bantu untuk dia. Ya jadi itu salah satu tantangan terberat aku ya, karena itu melatih leadership aku sebenarnya di situ. Karena ya nggak susah gitu ngebilangin orang itu tuh untuk nggak meninggalkan tanggung jawabnya. Oke, baik. Menurut Kakak, seberapa penting rasa kekeluargaan dalam sebuah organisasi seperti GPM, dan apakah Kakak merasakan hal itu selama di GPM? Iya, sangat merasakan ya. Penting sekali kekeluargaan. Betul. Karena teman-teman tidak mungkin bisa kembali di sini, kembali, tapi tidak akan merasakan hal yang berkumpul seperti ini. Betul. Ketika teman-teman tidak saling kenal, dan ketika GPM menumbuhkan rasa kekeluargaan itu, teman-teman di antara satu dengan yang lain akan saling memperhatikan, akan saling peduli. Itu ketika ada yang mogok motor, ya kita harus ngiring dari belakang, sama-sama cari solusinya juga sama-sama. Itu sangat penting kekeluargaan itu, karena menumbuhkan rasa kepedulian. Iya, betul. Untuk Kak Teta? Sama. Di selama periode Kakak waktu itu, rasa keluargaannya ini tinggi nggak? Wah, tinggi banget. Soalnya kan aku paling ngerasain kekeluargaan tuh pas menjabat ya. Bukan berarti pas jadi anggota dulu nggak ada kekeluargaan, tapi pas menjabat itu tuh kayak ya ada BPH yang saling bantu. Terus ya aku merasakan susahnya BPH dulu menghandle sesuatu tuh gitu. Jadi ya benar-benar kekeluargaan itu tuh penting, karena kita saling membantu gitu guys. Betul. Oke. Selama jadi bagian dari GPM, siapa atau hal apa yang paling berpengaruh dalam perjalanan Kakak selama berorganisasi di GPM, mungkin sebelum atau sesudah? Mungkin ini di luar orang GPM. Paling. Itu tuh ada pendiri satu amal. Pendiri satu amal ya. Kak Bahrul dan juga Kak Juna. Situ aku bersyukur ketemu mereka. Aku awalnya memang GPM dulu baru satu amal. Tapi ketika ketemu dengan Kak Bahrul, Kak Arjuna, mereka ngasih aku motivasi yang banyak. Mereka ngasih aku masukan yang banyak tentang GPM. Gimana GPM itu harus berjalan ini bla bla bla. Bukan cuma sumber daya manusia, bukan cuma programnya aja yang harus berjalan terus, tapi juga teman-teman yang di dalamnya harus juga up. Maksudnya grow bareng-bareng. Jangan sampai prokernya terus yang menonjol, tapi teman-teman sendiri nggak upgrade, nggak bisa nemuin sesuatu apa sih yang bisa menembus batas teman-teman. Ketika kita ketemu itu, iya katanya itu memang harus dan penting. Jadi untuk di periode ini tolong diadakan saran untuk terus diadakan sebuah pelatihan. Jangan sampai tidak ada pelatihan untuk teman-teman yang ada di dalam GPM, karena itu bagian dari makin teman-teman upgrade skill, pemikiran, mental, juga akan banyak program-program baru yang tumbuh dengan dengan sendirinya, ngalur terus. Akan ada program baru, pemikiran teman-teman dan mental itu sangat penting banget. Di dua orang itu yang berpengaruh untuk kemajuan organisasi menurut aku, dan juga leadership itu adalah hal yang penting juga, bukan cuma memimpin sekitar kita ya, tapi juga memimpin diri sendiri. Bagaimana kita harus, kalau kesini ya kesini, situ ya ke situ. Jangan sampai menimbulkan sesuatu yang nggak bisa teman-teman kendalikan sendiri. Ketika teman-teman udah bisa mengendalikan diri sendiri, otomatis teman-teman yang di bawahnya juga akan menyeimbangkan dengan alur perjalanan teman-teman.
Gitu teman-teman. Mungkin itu 2 orang itu yang cukup berpengaruh. Oh ya itu ada si Kak Okta, itu Kak Okta. Oke. Kak Okta itu dari PSDM, dia juga the best. Nah jadi beliau itu apa ya, bukan perhatian, maksudnya itu bisa membuat anggota itu walaupun nggak merangkul, nggak lama udah nggak datang, dia udah yuk asik, jadi orangnya asik. Ketika kita ngalur, Kak ini gimana, dia tuh nggak dikucilkan, kita tuh nggak dikucilkan teman-teman, tapi terus dianggap hadir. Tuh, berarti sifat leadership tuh penting banget untuk kemajuan para peserta-pesertanya. Iya, betul. Oke, untuk Kak Tetra nih, menurut Kakak seberapa besar GPM berpengaruh terhadap versi diri Kakak yang sekarang? Versi diri yang sekarang ya berpengaruh besar. Anak Seberapa besar nih Kak? Aduh, berapa ya? Mungkin 100% mungkin. Wow, boleh ceritain dulu nih Kak? Karena kan aku kan di GPM tuh menjabat ya pas periode 2024 kemarin, menjabat sebagai sekdiv. Nah di situ tuh aku banyak belajar tentang leadership, tanggung jawab, terus juga ya tentang saling peduli satu sama lain. Pokoknya sampai sekarang aku masih menerapkan itu di dalam versi aku sendiri. Jadi itu tuh berpengaruh banget tentang kepemimpinan, tentang tanggung jawab. Pokoknya itu sangat-sangat membantu di diri aku sekarang yang sedang lagi bekerja ini. Alhamdulillah berarti. Kalau untuk Kak Desi sendiri ada nggak yang masih terbawa sampai sekarang di kehidupan sehari-hari Kakak join GPM ini? Apa tuh? Itu itu tuh rasa peka sama sekitar sih. Itu juga masih sangat berpengaruh sekarang. Kita tahu mana yang teman-teman yang susah, mana yang anak-anak harus dibantu, mana orang tua yang harus dikasih pertolongan. Itu terbawa sampai sekarang karena GPM kan adalah nilai-nilai, karena GPM menerapkan nilai-nilai sosial yang mungkin akan terus kita bawa sampai mati tuh. Iya betul. Rasa peduli terhadap sesama. Oke. Rasa dharma bro gue. Pelajaran paling besar yang Kakak dapatkan selama berproses di GPM selain dapat leadership yang bagus atau relasi yang bagus, menurut Kakak apa lagi nih pelajaran yang paling besar yang Kakak dapatkan? Belajar tanggung jawab sebenarnya. Tanggung jawab sih Tanggung guys. jawab. Karena perlu teman-teman ketahui, aku bukan orang yang sangat aktif di GPM, enggak. Bukan. Aku ya cukup aktif tapi tidak sangat aktif. Beda dengan teman-teman seperti Tetra, seperti Rico, siapa Sophie dan BPH lainnya. Aku ya datang seadanya, walaupun sebenarnya aku tuh merasa teman-teman bahwa sebenarnya ini belum cukup untuk sebagai wakil ketua umum, apalagi wakil ketua umum 1. Tapi untungnya itu ada teman-teman yang selalu nge-backup, kayak si Nova wakil ketua umum 2, si Rico, dan mereka bukan yang silent treatment. Ya bukan. Ketika mereka ada masalah, yuk Ki obrolin, ya kita diskusi bareng-bareng. Jadi nggak silent treatment, karena itu juga bisa mempengaruhi organisasi ya teman-teman. Organisasi itu butuh orang-orang yang komunikatif dalam hal apapun. Sedikit masalah harus dikomunikasikan, banyak masalah apalagi. Ingat, jangan sampai kalian diskusi terus nggak ngadain hasil. Kalau bisa ketika ada diskusi, masalahnya juga sudah selesai. Seperti itu. Mungkin itulah aku, pelajarannya adalah aku harus lebih belajar tentang tanggung jawab sebenarnya. Baik. Sebelum kita akhiri podcast ini, ada pesan dan kesan serta harapan Kakak untuk teman-teman atau anggota baru yang baru mulai berproses di GPM 2026 ini. Ada nggak nih Kak? Harapan dan Pesan dan harapan. Kalau pesannya, semoga GPM itu tetap jadi sayap kalian teman-teman. Jadi sayap untuk terus terbang, menembus langit ke-7 anjay.
Ya, jadilah seperti batu loncatan. GPM itu jadikan batu loncatan untuk kalian. Misalkan pengalaman bekerja, bukan apa sih, pengalaman organisasi yang dilampirkan di dalam CV kalian. Itu bisa menjadi apa ya? Acuan seorang perekrutmen untuk menerima kalian di dalam dunia pekerjaan. Karena organisasi kampus juga sangat mempengaruhi. Terus untuk kesan. Benar sih, kekeluargaan. Kesannya aku sangat terkesan dengan teman-teman yang tidak memandang rendah siapapun. Itu yang paling apa sih bisa didapatkan. Karena kita itu dianggap setara. Entah kalian hebat, entah kalian beruang, entah kalian punya jabatan yang tinggi di kampus, punya nilai terbaik di kampus, tapi ketika kamu di GPM, kamu tetap anak-anak GPM, anggota GPM yang harus berkontribusi dalam setiap programnya. Jangan sampai mengucilkan teman-teman yang lain. Itu sih. Untuk Kak Tetra, kesan dan harapannya. Pesannya untuk anggota GPM yang sekarang ya? Iya. Untuk anggota GPM yang sekarang terus semangat, juga jaga komunikasi, jaga kebersamaan, karena itulah yang hanya kalian bisa dapatkan di GPM. Terus kesannya selama mengikuti Iya. GPM. Kesannya selama aku mengikuti GPM tuh ya benar, kekeluargaannya tuh wah dapet banget. Bahkan setelah lulus ini kita masih sering komunikasi. Jadi itu kuncinya, kebersamaan, kekeluargaan. Apalagi harapan kan sih lagi tadi. Harapan aku semoga kalian sukses, guys. Amin. Oke, terima kasih kepada Kak Tetra dan Kak Deski untuk bisa hadir dalam kesempatan podcast episode kali ini. Sebelum kita tutup podcast kali ini, kita boleh tagline dulu nggak nih Kak? Boleh. Lanjut. Udah tahu belum nih Kak tagline GPM 26 gimana? Waduh, gimana tuh? Oke, pertama nanti Aul ngomong GPM 26 tangannya udah di sini. Oke. Terus GPM 26 menebar aksi setulus hati. Oke. Habis itu nanti Aul ngomong menebar aksi setulus hati dari Polri untuk negeri. Boleh ya, Kak ya? GPM 26 menebar aksi setulus hati. Menebar aksi setulus hati dari Polri untuk negeri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.